Apa? Iya, dimulai. Udah bisa dimulai aja. Berapa orang sih sekarang? Sudah 31, Pak. Sudah lengkap, Udah Pak. ya? Oh iya, ya udah. Silakan. Maaf, Pak. Ini langsung presentasi ya, Pak? Iya. Mau ini dulu, mau lagu Indonesia Raya dulu kan? Enggak kan? Ya, Pak. Baik, Pak. Udah langsung aja. Baik, izin share screen, Pak. Ya. Mana? Ya, bentar kok. Suara mulai ya? Belum mulai? Bisa suaraku, cuma suara kemarin kepala. Halo, suaranya bisa terdengar nggak? Bisa. Terdengar. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertemuan 2 akuntansi perpajakan, yakni penghasilan menurut PSAK dan penghasilan menurut fiskal atau perpajakan. Next. Yang slide sebelumnya dulu. Nah. Jadi kami ada 5 anggota. Saya Ditya Laksmana Lintang, absen 01. Ada Fadilah Sekar Kinasi, absen 13. Ada Niputu Semara Putri Cahyani, absen 19. Riki Fajar Cahyadi, absen 23. Dan Sofia Indah, absen 29. Next. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penghasilan menurut PSAK. Nah, sebelum memahami penghasilan menurut PSAK itu, kita terlebih dahulu memahami apa itu PSAK. Nah, PSAK itu merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, PSAK ini dia menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum.
Tujuan umumnya itu apa? Yaitu agar tercipta keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan. Next. Jadi PSAK yang mengatur mengenai pendapatan adalah PSAK 23 tentang pendapatan. Nah, PSAK ini sendiri mulai berlaku tanggal 7 November tahun 2009. Namun mulai awal tahun ini, tanggal 1 Januari 2020 sudah tidak berlaku lagi dan PSAK 23 ini digantikan oleh PSAK 72. Next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian penghasilan, pendapatan, dan keuntungan. Jadi penghasilan itu terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Nah, pengertian penghasilan itu apa? Yaitu peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi di pengertian penghasilan ini ditekankan pada peningkatan manfaat ekonomi yang dia itu mengakibatkan kenaikan ekuitas. Namun kenaikan ekuitas itu sendiri tidak berasal dari penanam modal. Nah, tadi kan penghasilan itu terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Jadi pendapatan itu sendiri adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas, sedangkan keuntungan yaitu penghasilan yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas. Jadi kalau keuntungan ini, dia itu mungkin saja dalam suatu periode itu tidak terjadi. Jadi bisa saja penghasilan itu hanya terdiri dari pendapatan. Nah, kalau ada keuntungan ini, contohnya seperti capital gain atau keuntungan penjualan aset kayak gitu. Next. Nah, di sini ada pengakuan pendapatan. Pendapatan ini diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima. Nah, nilai wajar itu sendiri adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Di sini catatannya adalah pendapatannya dihitung dengan cara mengurangkan diskon dari imbalan atau imbalan dikurangi diskon. Dan pendapatannya ini diukur di luar pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan bukan tagihan atas nama prinsipal. Kemudian, apa saja sih transaksi dan kejadian yang menimbulkan pendapatan? Nah, di PSAK ini ada 3. Yang pertama, penjualan barang, lalu ada penjualan jasa, dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Next. Nah, yang pertama ada penjualan barang. Pengakuan penjualan barang ini akan diakui jika seluruh kondisi telah memenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Jadi ini barangnya sudah berpindah dari tangan penjual ke pembeli. Kemudian yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Kemudian, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, lalu ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan yang terakhir, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Nah, penjualan barang yang diatur di PSAK ini sendiri ada bill and hold sales, kemudian konsinyasi, instalasi atau inspeksi, penjualan dengan hak untuk pengembalian, layback sales, penjualan dengan pembayaran diterima di muka, penjualan kepada perantara, cash on delivery atau COD, lalu ada langganan publikasi, dan sell with buyback. Next. Kemudian transaksi yang ada di PSAK ini yang kedua adalah penjualan jasa. Penjualan jasa ini diakui jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka penjualan dapat diakui dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Nah, cara mengestimasinya itu ada kriteria-kriterianya juga. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, kemudian kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, kemudian tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, dan yang terakhir,
biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Tapi ada pengecualiannya di sini, kalau misalnya transaksinya tidak dapat diestimasi secara andal menurut kriteria yang ada di atas tadi, maka pendapatannya diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat dipulihkan. Nah, contohnya penjualan jasa itu ada imbalan instalasi, imbalan jasa termasuk dalam produk, komisi iklan, komisi keagenan asuransi, imbalan jasa keuangan, imbalan admisi, imbalan pendidikan, imbalan instansi, penerimaan dan keanggotaan, imbalan waralaba, imbalan dari pengembangan piranti lunak sesuai kebutuhan. Next. Dan pendapatan terakhir yang diatur di PSAK ini adalah penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan dividen. Yang pertama ini bunga diakui selama periode penyediaan jasa dan dia itu diukur menggunakan suku bunga efektif. Kemudian royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian, dan yang terakhir dividen, dia diakui saat pemegang saham memiliki hak atas pembayaran atau saat diumumkannya dividen. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Adit. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai penghasilan menurut fiskal atau perpajakan. Next. Nah, secara garis besar, penghasilan menurut fiskal atau perpajakan ini dibagi menjadi 3, yakni 4 ayat 1, penghasilan yang bersifat non-final, 4 ayat 2, penghasilan yang bersifat final, dan 4 ayat 3, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kali ini saya akan membahas mengenai PPh pasal 4 ayat 1. Sesuai dengan Undang-Undang PPh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan untuk pengertiannya sendiri dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, penghasilan yang merupakan objek pajak. Objek pajak sendiri untuk Undang-Undang PPh ini merupakan penghasilan. Nah, pengertian dari penghasilan sendiri apabila dibedah menjadi 5 poin yang penting. Yang pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Next. Untuk objek pajak yang ada di pasal 4 ayat 1, poin A, yakni berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh. Poin B, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan juga penghargaan. C, laba usaha. Next. Untuk poin D, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk yang pertama, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Next. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK nomor 245/PMK03/2008. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Next.
Kemudian lanjut poin E, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F, bunga, yakni termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang. Poin G, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dan perusahaan asuransi, kepada pembuang polis dan pembagian sisa seluruh usaha koperasi. Next. Lalu Royalty. selanjutnya, maaf, Ya. Poin H, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. I, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. J, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. K, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan PP nomor 130 tahun 2000. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. nah keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan PP nomor 130 tahun 2000 itu tuh next. Dalam PP ini yang dimaksud dan utang debitur kecil adalah utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari 350 juta. Jadi kalau lebih dari 350 juta tidak dianggap sebagai penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1. Termasuk kredit usaha keluarga prasejahtera atau KUKESRA, yaitu kredit lunak untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1. Lalu ada kredit usaha tani atau KUT, yaitu kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana maupun penyalur, atau kepada LSM sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawijaya, dan hortikultura. Lalu yang ketiga ada kredit kepemilikan rumah sangat sederhana atau KPRSS, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilikan RSS. Lalu yang keempat ada kredit usaha kecil atau KUK, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil. Dan yang terakhir ada kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan operasi. Next. Lalu selanjutnya yang termasuk dalam penghasilan pasal 4 ayat 1 ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, lalu ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, lalu ada premi asuransi, terus ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Next. Lalu ada tambahan kekayaan, yaitu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, lalu ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, lalu yang terakhir ada surplus Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur tentang objek pajak yang bersifat final. Nah, objek pajak yang bersifat final ini punya beberapa karakteristik. Yang pertama, penghasilan objek PPh final ini nggak bisa digabungkan dengan penghasilan yang menggunakan tarif umum atau yang bersifat non-final. Kemudian ada tarif pajak khususnya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengenaan PPh final tersebut. Kemudian pajak pajaknya itu terutang setiap terjadi transaksi. Mekanisme pelunasannya biasanya dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kemudian PPh final ini juga tidak bisa dikreditkan, serta biayanya itu tidak dapat dikurangkan atau merupakan non-deductible expense. Dan PPh final ini juga tidak memperhatikan apabila usaha tersebut mengalami kerugian. Jadi, walaupun mengalami kerugian usaha, maka PPh final tetap dikenakan. Ada beberapa pertimbangan terkait pemberian tarif PPh final. Salah satunya adalah untuk mendorong investasi dan tabungan masyarakat,
kemudian alasan kesederhanaan administrasi, kepraktisan, dan juga untuk pemerataan pengenaan pajak. Selain itu juga untuk memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter nasional. Ini adalah garis besar jenis penghasilan yang termasuk objek pajak yang bersifat final. Yang pertama adalah bunga. Secara spesifik adalah salah satunya adalah bunga dari deposito atau jenis-jenis tabungan lainnya. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Nah, ketentuan ini tidak berlaku terhadap SPDN orang pribadi yang seluruh penghasilan dalam setahun itu tidak melebihi PTKP. Kemudian ada juga bunga dari obligasi dan surat utang negara. Bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya masing-masing merupakan orang pribadi. Nah, penghasilan bunga dari bunga simpanan dari tabungan ini diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009. Selanjutnya ada hadiah undian yang diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Ada juga penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa. Ini merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Ada juga penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Selanjutnya ada penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Ini ada beberapa syarat bagaimana suatu perusahaan itu dapat dikatakan sebagai perusahaan pasangan usaha modal ventura, yaitu merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan juga sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada penghasilan dari transaksi pengalihan aset berupa tanah dan atau bangunan. Nah, ini bentuknya bisa berupa penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Bisa juga merupakan penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang nggak memerlukan persyaratan khusus. Atau bisa juga kepada pemerintah yang tujuan pembangunannya itu untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Nah, ini diatur dalam PP nomor 34 tahun 2016. Selain itu ada juga penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan dari usaha real estate. Ada juga penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan itu berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya. Terus ada rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Yang dimaksud dalam penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan ini adalah jumlah bruto, nilai persewaan yang termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Selanjutnya juga penghasilan tertentu, yang maksudnya ini adalah penghasilan yang diterima oleh WP tertentu yang punya omset atau peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar rupiah, berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013, sebagaimana telah diganti dengan PP nomor 23 tahun 2018. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Jadi inti dari bagian ini yaitu penghasilan yang bukan objek pajak itu tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Selanjutnya. Berikut adalah rincian dari pasal 4 ayat 3 itu. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Bantuan atau sumbangan ini termasuk zakat atau sumbangan wajib keagamaan
terhadap agama-agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Ini diatur dalam Per 33 tahun 2011, Junto Per 15 tahun 2012. Dan yang diterima oleh penerima sumbangan adalah yang berhak. Yang kedua yaitu harta hibahan, yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan, lurus 1 derajat, terus badan keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga itu warisan. Yang keempat adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Selanjutnya. Yang kelima yaitu penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP pemerintah. Namun dari ketentuan ini ada syarat khususnya yang diatur dalam PMK 83 tahun 2009, sehingga boleh dibebankan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu penyediaan makanan bagi seluruh pegawai, keharusan dalam pelaksanaan kerja demi keamanan atau keselamatan seperti pakaian dan peralatan keselamatan kerja, seragam satpam yang seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, sarana antar jemput pegawai, dan penginapan untuk awak kapal. Yang kedua yaitu pemberian natura atau kenikmatan di daerah tertentu sesuai keputusan dari DJP. Yang ketiga diberikan berkenaan dengan pelaksanaan kerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut, yaitu sarana dan fasilitas di lokasi kerja dan pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas tersebut yang punya manfaat lebih dari setahun disusutkan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah keenam yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, duit guna, dan beasiswa. Yang ketujuh itu ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Dan kedua yaitu bagi PT dan BUMN atau BUMD kepemilikan minimal atas saham tersebut minimal 25%. Di samping adalah bagian dari dividen tersebut. Jadi ada dua yaitu pemegang saham, setelah itu ada bukan objek pajak dan objek pajak. Kalau seandainya dividen tersebut bukan berasal dari cadangan laba ditahan, maka itu akan menjadi objek pajak dan dikenai PPh. Untuk pemegang saham WP badan dalam negeri lainnya, itu tidak memandang kepemilikan saham. Selanjutnya. Yang ke-8 itu adalah iuran yang diperoleh atau diterima dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang ke-9 adalah penghasilan dari modal yang didalamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan PMK. Ini diatur dalam PMK nomor 234 tahun 2009. Yang ke-10 yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya. Selanjutnya itu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dengan syarat pasangan badan usaha tersebut adalah UMKM atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. Ini diatur dalam PMK nomor 250 tahun 1995. Dan sahamnya itu tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Terus selanjutnya ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya. Iya, Pak. Sorry ya, tadi saya ada telepon dari kantor. Udah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Halo? Halo? Ih, senyap banget. Tidur ya? Ya Pak. Iya, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Tidur Pak. kali. Enggak ya? Mau nggak tidur? Hidupin kameranya dulu dong. Saya mau ngabsen. Ini Zoom-nya nggak mati ya? Enggak, Pak. Iya, Pak. Waduh, nih. Dosennya aja Zoom-nya mati-mati. Mahasiswanya enggak. Hebat kalian. Ntar ya, saya screenshot dulu ya. Udah hidup semua nih. 1, 2, 3. Bentar. Jadi tadi ngomongin apa? Coba satu ini dong yang presentasiin tadi, kasih ringkasannya. Tadi yang pertama siapa? Fadila ya, silakan. Ya Pak, jadi tadi kelompok kami membahas mengenai penghasilan menurut komersial dan menurut fiskal. Tadi saya sendiri membahas mengenai penghasilan menurut PSAK-nya Pak. Kemudian yang menurut perpajakan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Oke. Bentar ya, saya ngupload portal dulu. Oh, ayam siapa itu? Ya, saya lanjut ya. Saya share screen. Jadi tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang penghasilan menurut fiskal dan menurut komersial. Saya tadi nyimak di awal, cuma tadi karena ada telepon. Sebenarnya teleponnya agak lama, saya izinnya agak baru sama kalian tadi. Jadi saya sekitar mungkin setengah presentasi nggak dengerin tadi ya. Nah, ini udah kelihatan kan share screen-an saya? Udah ya? Sudah Pak. Nggak apa-apa, videonya coba dihidupkan aja bagi yang bisa. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Seperti kita ketahui kemarin saya sudah jelaskan antara undang-undang pajak sama PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan itu berbeda. Prinsipnya di undang-undang pajak itu penghasilan itu, ini kita cerita tentang penghasilan ya. Ada yang tahu nggak beda penghasilan sama pendapatan? Bedanya apa? Kalau penghasilan itu terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Jadi pendapatan itu bagian dari penghasilan, Pak. Nah ini ya, di sini ada. Ya kayak tadi lah, secara ringkas kalau penghasilan itu semuanya, baik pendapatan maupun keuntungan. Kalau pendapatan itu adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan utama bisnis. Kalau keuntungan itu adalah dari aktivitas lain. Jadi kalau pendapatan misalnya ada satu perusahaan jualan gitu, misalnya jual beras, nah pendapatannya itu adalah pendapatan dari penjualan beras. Kalau penghasilan, kalau keuntungan dari mana? Misalnya suatu saat dia menjual mobil yang dia pakai, nah itu masuk kategori keuntungan. Dua-duanya digabung, baik pendapatan maupun keuntungan masuk kategori penghasilan. Makanya yang menjadi objek pajak itu adalah penghasilan. Nah, apa sih gunanya kita mengetahui apa itu definisi penghasilan menurut PSAK? Tadi kan padahal ada bedanya tuh antara PSAK sama pajak. Nah, ini dia. Mana? Intinya adalah wajib pajak itu ketika dia membuat pembukuan atau membuat laporan keuangan itu dasarnya adalah PSAK. Dan peraturan pajak mengatakan sepanjang PSAK tidak bertentangan dengan aturan pajak, maka yang dipakai adalah PSAK. Jadi ketika wajib pajak menjurnal, ketika wajib pajak memposting, ketika wajib pajak bikin laporan keuangan, itu dasarnya adalah PSAK, bukan aturan pajak. Misalnya dalam hal penyusutan. Gitu. Nah, di aturan pajak kan sudah dibagi itu jadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4.
Secara komersil, perusahaan bisa ikut pajak, tapi tidak ada kewajiban. Bisa juga perusahaan itu ya bikin kebijakan sendiri. Karena di pajak kan untuk penyusutan tuh umurnya itu cuma 4 tahun, 8, terus berapa lagi ya? 16 sama 20 kan. Kalau perusahaan secara komersil mau menyusutkan selama 7 tahun boleh nggak? Ya tentu boleh. Yang penting begitu dia buat SPT, dia nanti ubah itu jadi sesuai dengan aturan pajak. Sorry ya, saya ada sebentar ya. 10 menit saya megang bayi ya, bentar ya. Kalau ngajar dari rumah begini, work from home, WFH, wife found help. Istri saya itu. Ya, jadi WFH itu wife found help. Istri dapat bantuan. Sorry. Saya sambil megang bayi. Tolong jangan di screenshot, dijadiin status. Oke. Okay. No. Sebentar aja. Istri saya mau makan dulu. Oh salah, anak saya satu lagi mau makan. Udah. Jadi definisi penghasilan itu tadi ada 2 ya. Sorry, cakupannya ada pendapatan, ada capital gain. Nah, tadi saya sudah kasih tahu kenapa sih harus pakai PSAK. Ya tadi alasannya karena wajib pajak itu ketika dia menjurnal dia pakai PSAK dulu. Makanya pengetahuan kita terkait PSAK itu penting. Karena bisa jadi ada objek-objek pajak yang menurut PSAK itu harusnya dicatat sebagai penghasilan, tapi karena kita tidak tahu PSAK, PT Wajib Pajak tidak mencatat, kita anggap itu bukan penghasilan juga gitu misalnya. Oke? Apa contohnya? Apa ya? Saya juga nggak tahu apa ya. Umumnya sih semua yang diakuin PSAK sebagai penghasilan akan diakui sebagai penghasilan oleh pajak. Umumnya sih begitu. Kecuali beberapa. Saya belum menemukan penghasilan apa yang di objek pajak tapi bukan penghasilan menurut PSAK. Belum nemu saya. Nanti kalau kalian ketemu kasih tahu ya. Ini tadi udah. Nah, Undang-Undang PPH mengenal penghasilan dalam arti luas. Nah, di sini tadi yang saya katakan kenapa pajak itu cakupannya lebih besar lagi. Jadi umumnya pajak ngomong hampir semua penghasilan. Tapi PSAK itu bisa jadi, makanya cakupan pajak itu hampir semua yang ada di PSAK itu penghasilan menurut pajak. Kecuali pajak itu nge-treat berbeda. Tadi mana? Definisi penghasilan dalam Undang-Undang Pajak kan kalian ingat. Penghasilan adalah apa tuh? Setiap bingung. Satu orang dong. Setiap tambahan ekonomi. Kemampuan ekonomis. Jadi cakupannya luas banget tuh. Setiap pendapatan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk konsumsi atau menambah harta kekayaan. Ya. Jadi bisa dipakai untuk makan gitu misalnya atau menambah harta kekayaan. Dengan nama dan bentuk apapun. Berarti macam-macam, apa aja bisa. Tidak mesti dalam bentuk uang, tapi misalnya hadiah bisa jadi penghasilan. Habis itu apa lagi tuh? Natura itu bisa jadi penghasilan dalam kondisi tertentu. Apalagi kira-kira? Ya macam-macam lah ya, dengan nama dan bentuk apapun. Yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tapi ini ada, kalian udah dengar Undang-Undang Cipta Kerja? Udah tahu kan? Kan barusan disahkan. Dalam undang-undang itu ada bagian tentang pajak. Ada satu part tentang pajak, itu bab ke-7 kalau saya nggak salah. Nah, di situ ada beberapa hal yang tadinya objek pajak dibuat jadi tidak objek pajak lagi. Walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya dividen. Silakan kalian lihat apa bedanya Undang-Undang PPH yang sudah diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Itu contohnya di situ, seingat saya baru baca tadi juga, itu dividen. Jadi dividen di Undang-Undang PPH itu lebih luas cakupannya daripada dividen yang di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ada beberapa hal yang harusnya objek pajak di Undang-Undang PPH sebelumnya, di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak jadi objek pajak lagi. Contohnya seingat saya dividen yang diterima oleh badan dalam negeri. Kalau dulu semua PPH yang diterima oleh subjek pajak baik orang pribadi maupun badan itu kan umumnya penghasilannya. Tapi kalau badan dikecualikan tuh kecualian ada 3, misalnya kepemilikannya di atas 25 ya, di atas 25%, terus dividen diberikan berasal dari cadangan laba ditahan yang terimanya berupa PT dalam negeri kan gitu kan, maka dia bukan objek pajak. Nah kalau sekarang dividennya itu kalau diterima badan dalam negeri bukan jadi objek pajak. Kita kan lihat coba di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pengukuran pendapatan. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri apa yang dimaksud dengan pengukuran pendapatan. Penjualan diakui apabila kondisi ini dipenuhi, yaitu resiko dan manfaat telah berpindah, tidak ada lagi melakukan pengelolaan atau pengendalian atas barang yang diserahkan, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, ada manfaat ekonomi, kemudian biayanya dapat diukur. Nah, adanya pengakuan dalam PSAK seperti ini itu akan mengakibatkan nanti jumlah pendapatan atau jumlah penghasilan yang diakui menurut Undang-Undang PPH. Kalau Undang-Undang PPH kan penghasilan tadi setiap taman pengumuman ekonomis kan, dengan jumlah penjualan atau omset menurut Undang-Undang PPN bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena di Undang-Undang PPH dia kan ngerujuknya itu ke ini ya, ke PSAK kan ya. Lihat tuh di PSAK diakuin apa enggak kan gitu. Umumnya kan begitu, kecuali yang misalnya bersifat final. Nah, sementara Undang-Undang PPN itu enggak cerita begitu. Kalau Undang-Undang PPN, faktur sudah bisa diterbitkan mana lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran. Dalam PSAK, misalnya ada sebuah pekerjaan, misalnya sudah dibayar tapi kita belum kerja, maka itu diakui sebagai pendapatan dibayar di muka kan begitu ya. Dan itu masuk kategori utang kan. Nah, tapi kalau berdasar PPN ketika sudah ada pembayaran, maka sudah harus terbit faktur. Maka bisa jadi akan ada perbedaan jumlah menurut pencatatan PPN atau faktur pajak keluaran yang diterbitkan dengan jumlah penghasilan yang diakuin dalam laporan keuangan maupun dalam SPT tahunan PPH. Sampai sini kalian paham? Halo, paham? Ngerti? Maksudnya ngerti ya? Ngerti ya? Misalnya nih, saya mau kerja mau memberikan jasa kepada siapa nih? Saya kasih kepada siapa nih? Yang tadi presentasi. Oh ini Semara, kepada Semara. Saya kasih jasa nih, jasa konsultasi. Saya sudah dibayar sama Semara. Nah, ketika saya dibayar, maka saya sudah harus terbitkan faktur. Kira-kira begitu. Sementara berdasarkan PSHK, saya belum bisa ngaku itu sebagai penghasilan. Jadi berdasarkan faktur PPN, saya sudah punya omset, seakan-akan begitu ya. Tapi berdasarkan Undang-Undang PPH atau Undang-Undang atau laporan keuangan saya belum bisa itu ngakui sebagai pendapatan. Kira-kira begitu. Nah, ini ada contoh-contohnya, ada bill and hold, ada konsinyasi. Ini saya skip, nanti kan udah saya kasih ya, tinggal dilihat. Ini banyakkan cerita PSHK-nya sih. Oh, ini. Nah, jangan diambilin, nih banget nih. Halo. Nah, bagaimana untuk pendapatan jasa? Pendapatan jasa diakui apabila jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, manfaat ekonominya secara probable bisa diperoleh, tingkat penyelesaian yang dapat diukur dengan andal, biayanya dapat diukur dengan andal. Estimasi andal diperoleh setelah entitas mencapai persetujuan pihak lain mengenai hak atas masing-masing pihak, imbalan dipertukarkan, cara dan persyaratan penyelesaian.
Kalau untuk jasa, metode penentuan tingkat penyelesaian bisa berdasarkan survei, persentase jasa yang telah dilakukan atau persentase biaya yang timbul. Ini kalau yang untuk persentase biaya itu untuk kegiatan apa nih? Ingat nggak kalian? Percentage of completion itu. Ya. Ya, apa? Contohnya apa nih? Konstruksi, Pak. Ya, benar. Konstruksi ya. Nah, kemudian berikutnya situasi pendapatan lainnya. Ini ada bunga, royalti, dividen, pertumbuhan, itu untuk aset biologis, kemudian basis penyelesaian produksi. Gimana kalau wajib pajaknya itu ada yang bersifat prinsipal atau ada yang bersifat sebagai agen. Prinsipnya adalah jumlah pendapatan itu yang boleh diakuin sebagai agen hanyalah atas komisi penjualan, bukan atas total nilai penjualan. Jadi misalnya saya minta salah satu dari kalian, minta Anissa tuh sebagai agen penjualan barang saya. Nah, barangnya itu sendiri kan punya saya nih. Anissa hanya mendapatkan uang berdasarkan fee. Maka pendapatan yang diakuin oleh Anissa harusnya adalah berdasarkan fee-nya, bukan nilai penjualan yang dijual oleh Anissa, kira-kira begitu. Ini terkait ini ya, konstruksi. Ini udah dapat kan kemarin di akuntansi keuangan menengah? Sudah, Pak. Tunggu bentar ya. Izin Pak, masih di mute. Masih di mute, Pak. Waduh, udah ngomong padahal tadi capek. Nah, tadi kan itu kita sudah cerita tentang PSAK. Intinya adalah kalau di PSAK itu apa yang sudah kalian pelajari selama ini di principal sama di intermediate. Intinya sih seperti itu. Kalian kan sudah belajar tentang revenue recognition kan? Nah, ya udah, yang waktu itu apa kalian pelajari, ya itulah yang ada di sini. Bedanya sekarang pakai bahasa Indonesia, kalau dulu pakai bahasa Inggris, itu doang. Ya. Cuman ada ini ya, ada sekarang kan tadi sudah disampaikan ya, ada perubahan di PSAK 72. Tadi seingat saya sekilas ada dijelasin begitu ya. Udah ada yang bahas aspek pajaknya belum ya? Kan tahun 2020 PSAK 23 diganti itu jadi PSAK 72. Gitu tadi kan? Yang jelasin siapa tadi? Fadila, Pak. Iya, Fadila benar ya. Nah, itu efeknya ke pajak apa itu? Ada misalnya perubahan fundamentalnya apa? Nah, tadi belum ada dijelasin Pak kalau yang belum ya? perubahannya. Oh ya. Gitu, ya udah nggak apa-apa. Nanti saya coba kumpulin dulu kira-kira apa sih bedanya atau perubahan fundamental apa ketika PSAK kita sudah ganti jadi PSAK 72. Saya sendiri belum elaborasi lebih lanjut. Kirain tadi kalian sudah riset duluan. Kalau udah nggak apa-apa disampaikan aja. Kalau belum nggak apa-apa. Oke, itu tadi cerita tentang PSAK. Sekarang kita cerita tentang gimana sih aturan menurut pajak. Nah, ini tadi menurut pajak sudah saya singgung. Di pajak itu penghasilan itu diatur di PPH Undang-Undang PPH pasal 4. Jadi ada cerita tentang objeknya apa aja yang ayat 1, kemudian ayat 2-nya cerita tentang yang final apa aja, kemudian ayat 3-nya cerita tentang yang bukan objek, benar ya? Nah, itu yang di Undang-Undang PPH kita. Oh, udah ada di sini. Jadi penghasilan ada yang objek, ada yang final, dan ada yang non-final, dan ada juga yang non-objek pajak. Nah,
Kalau penghasilan dia objek pajak ya kena tarif umum pasal 17, kalau final ya berarti nanti dikeluarkan ketika kita menghitung berapa total penghasilan berapa pajak yang harus dibayar dalam setahun. Kenapa? Karena kalau namanya sudah final, sekali kena potong ya sudah selesai kita pembayarannya, tidak perlu kita hitung lagi baik beban maupun penghasilannya. Ini daftar penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Sekarang sudah berubah. Jadi karena Undang-Undang Cipta Kerjanya baru, saya kasih sebentar saya buka ya. Kelihatan? Ini contohnya, kelihatan ya? Lihat, Pak. Kelihatan, oke. Sekarang coba kita lihat nih contoh yang berubah apa nih? Nih, yang dikecualikan dari objek pajak adalah saya ganti posisi dulu. Tuh bagian F, dividen. Nah, jadi di sini dividen bukan objek, syaratnya satu. Berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak A. Orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan kembali di NKRI dan atau yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri. Kalau dulu kan nggak begini bunyinya ya. Kalau dulu kan nggak gini. Bentar. Kalau dulu tuh seperti ini. Nah, dividen yang bukan objek itu diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dengan syarat berasal dari cadangan laba ditahan, kepemilikannya di atas 25%. Kira-kira begitu. Tapi kalau sekarang bukan objek dalam hal diterima orang pribadi kalau diinvestasikan kembali atau diterima oleh badan dalam negeri. Salah. Terus ini juga, bagaimana kalau misalnya dividennya diterima dari luar negeri? Nah, itu juga bukan objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali dengan syarat diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. Jadi dividen dan penghasilannya yang dari luar itu diinvestasikan lagi di Indonesia. Atau dividen berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Kira-kira begitu. Jadi sekarang untuk PPH jadi sudah ada perubahan. Tadi saya baca-baca sih baru ketemu satu, baru ketemu dividen. Nanti kalau ada lagi saya kasih tahu. Nah, ini adalah penghasilan yang dikenakan PPH final. Oh, di sini juga diubah ya, berarti dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tadinya kan objek PPH pasal 4 ayat 2 ya. Nah, dengan adanya peraturan tadi, kalau misalnya orang pribadi menerima dividen, kemudian diinvestasikan kembali dalam jangka waktu tertentu, jadinya tidak dikenakan pemotongan PPH pasal 4 ayat 2. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Udah pada dapat filenya belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oh, ada yang belum ya? Nanti saya share yang saya dapat terakhir, tapi itu belum dinomorin, jadi saya nggak tahu juga nih kenapa belum. Biasanya kan undang-undang ada nomornya itu. Oke, berikutnya tentang pembukuan. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal memiliki usaha yang dikenai PPH bersifat final dan tidak final, jadi ada bercampur gitu ya, ada yang final, ada yang tidak final, atau menerima penghasilan yang merupakan objek dan bukan objek, atau mendapatkan fasilitas perpajakan. Apabila ada biaya yang tidak bisa dipisahkan, maka dapat dialokasikan secara
proporsional. Di sini ada tugas ya. Nah, ini ada tugas makalah. Kalian udah bisa mulai mengerjakan. Kemarin kan saya udah sampaikan ya. Udah mulai dicari belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nanti coba dimulai dicari. Pilihlah kalau bisa sih. Ini kan ada 30 ya, 30 PT yang berbeda. Nah, di situ tadi di slide-nya yang terakhir itu ada nama PT-nya, kemudian pendapatannya berapa, kemudian gain-nya berapa, nanti total penghasilannya berapa. Silakan kalian lihat di laporan keuangannya. Sekian dari saya. Ada ini lagi? Ada yang mau ditanya nggak? Silakan kalau ada. Pak, izin bertanya. Iya. Berarti dari UU Cipta Kerja tadi, PPh 23 dividen untuk badan berarti udah nggak ada lagi ya? Saya belum lihat sampai ke bawah. Sebentar, coba kita baca sama-sama ya. Di situ langsung PPh 26, ya berarti benar PPh 23-nya berarti udah nggak ada, tidak lagi menjadi objek pemotongan, gitu. Start dari undang-undang itu terbit. Tapi kan di situ ada, bentar, WP Badan. Oh ya, yang WPOP yang tadi ada syaratnya ya. Kalau WP Badan kan nggak ada. Ya berdasarkan itu ya sampai bisa disimpulkan sih begitu. Tidak lagi dipotong 23 itu. Tapi kalau mau jelas sih kita tunggu nomor undang-undangnya, karena yang saya dapat itu biasanya undang-undang ada nomornya itu, undang-undang nomor berapa kan gitu ya. Ini kan belum ada nih. Cuman cerita sudah disahkan itu, isinya yang final kayak apa draft, belum tahu. Iya. Isinya kayak gimana yang disahkan kemarin kita nggak tahu. Kalau yang saya dapat sih di internet tuh saya dapat dari web mana ya, lupa. Ya katanya itu yang finalnya. Tapi kita nggak tahu, lebih baik kita tunggu dulu gimana nomornya, tapi di beberapa tulisan orang yang mungkin ikut di pembahasan kayak di DDTC, dia udah bilang dividen itu bukan objek di situ. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Sejauh ini sepertinya belum, Pak. Tapi baru jam 12 ternyata. Ya, siapa? Terserah. Yang duluan. Tadi siapa ya? Dinda. Oh ya, silakan. Kan ada perusahaan induk sama perusahaan anak gitu kan, Pak. Nah, itu ada perlakuan tertentu tentang penghasilan antara transaksi antar keduanya. Bisa diulangin, Mbak? Suaranya bergema-gema gitu. Ada ketentuan tertentu nggak tentang penghasilan yang diperoleh antara transaksi antara perusahaan induk sama perusahaan anak atau cabang gitu, Pak? Oh, maksudnya untuk yang ada hubungan istimewa maksudnya? Iya. Ya, ada. Jadi untuk perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, kalian tahu apa itu hubungan istimewa? Apa hubungan istimewa? Yang mempunyai itu pemilikan lebih dari 25%. Bersama dengan kelihatan ini apanya? Whiteboard-nya? kelihatan, Pak. Jadi hubungan istimewa itu adalah suatu kondisi. Sebentar. Sebentar ya, saya ngasih anak dulu bentar ya, biar lebih gampang.
Ya. Nah, ini tangannya udah bebas nih sekarang. Tadi pertanyaannya bagus tuh, Pak, kalau misalnya dia ada hubungan gimana nih? Nah, itu di Undang-Undang PPH kita itu istilahnya adalah hubungan istimewa atau HI, biasa disingkat begitu. Hubungan istimewa ini adalah sebuah kondisi ketergantungan. Susah juga nih, sebentar. Agak susah nulis pakai mouse. Kondisi ketergantungan, mana ya? Ketergantungan. Ini gambar ini ya, ini gantungan kain ya. Gantungan baju ya. Atau keterikatan, ini tali. Atau keterikatan ya, yang mengakibatkan wajib pajak tidak bebas. Tidak bebas dalam apa? Tidak bebas dalam melakukan usaha atau kegiatan. Oke, saya ulang ya. Hubungan istimewa adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh ketergantungan atau keterikatan yang mengakibatkan wajib pajak menjadi tidak bebas. Apa sih yang menyebabkan ketergantungan dan keterikatan ini? Nah, ini di undang-undang kita dibatasi ada 3 sebab. 3. 1, kepemilikan, ownership. Ini yang tadi dibilang, kalau kepemilikannya di atas 25%. Kedua, adanya penguasaan atau kontrol. Yang ketiga, adanya hubungan keluarga. Family relationship. Hubungan keluarga itu bisa sedarah atau semenda. Sedarah berarti hubungan darah, semenda hubungan karena pernikahan. Jadi, bagi wajib pajak yang memenuhi kondisi hubungan istimewa ini, maka ini bisa ya, saya hapus ya. Saya hapus ya. Kalau dia ada hubungan istimewanya, efeknya apa? Jadi bagi wajib pajak yang punya hubungan istimewa, WP punya hubungan istimewa, maka dia harus membukukan, harus melaporkan penghasilan pajaknya itu berdasarkan ini. Pernah dengar ini? Arm's length principle atau wajaran kelaziman usaha. Nah, tuh. Jadi kalau dia ada hubungan istimewa, maka harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kira-kira kenapa sih ini saya stop? Ini jadi agak panjang ceritanya kalau tentang hubungan istimewa. Kalau misalnya ada 2 pihak punya hubungan istimewa, kenapa sih harus pakai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha? Logikanya ketika ada 2 pihak bertransaksi yang dia saling yang dia terikat atau tergantung sama pihak lain, efeknya harganya menjadi tidak normal, ya nggak? Misalnya nih, saya menjual handphone saya kepada adik saya. Kalau saya jual ke orang yang tidak ada hubungan sama saya tidak kenal misalnya, saya akan ambil untung sebanyak-banyaknya, ya nggak? Iya, Pak. Misalnya kalau ada 2 pihak yang tidak ada ikatan, kita bilangnya itu pihak independen yang tidak ada hubungan istimewanya, maka 2 belah pihak tadi akan saling menjaga kepentingannya. Dua-duanya akan bertindak untuk memaksimalkan profit. Saya akan berusaha menjual dengan harga setinggi-tingginya, si pembeli akan berusaha membeli barang dengan harga serendah-rendahnya, iya nggak? Kan logikanya berpikirnya seperti itu. Akhirnya 2 belah pihak akan menjaga atau memproteksi kepentingan masing-masing. Efeknya apa? Efeknya harganya akan mencerminkan supply and demand, atau ketemu di titik di mana ya supply and demand-nya pas ketemu sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, itu kalau 2 pihak independen atau tidak saling terikat. Nah, gimana kalau misalnya ada hubungan istimewa? Kalau ada hubungan istimewa, maka akan ada keterikatan atau ketergantungan, sehingga harganya menjadi tidak wajar. Oke, karena harganya tidak wajar, maka bisa jadi pendapatan yang dilaporkan juga tidak wajar. Ketika pendapatannya tidak wajar, maka pajaknya juga hampir pasti tidak wajar. Sampai di sini kalian bisa dapat? Bisa mengerti?
Pemerintah Indonesia mengatakan kepada wajib pajak seperti ini. Kalau kalian ada hubungan istimewa transaksinya, maka buat seakan-akan itu transaksi antar pihak yang tidak punya ikatan. Jadi kalau misal nih saya punya handphone, saya jual ke adik saya jual ke pihak independen, saya akan ngambil untung 30%. Ketika saya jual ke adik saya, karena ya bantu-bantu keluarga, saya jual, saya cuma ambil untung 5%. Ketika prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diterapkan, maka harga tadi harus saya koreksi. Menjadi saya ngambil untung 30%. Sampai sini kalian dapat konsepnya? Harga handphone saya adalah 100. Jual ke pihak independen, saya jual 130. Tapi waktu saya jual ke adik saya jualnya 105. Nah, kalau saya melaporkan penghasilan saya di SPT tahunan, itu saya nggak bikin 105 tuh. Saya harus koreksi 105 tadi jadi 130. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Semua wajib pajak Indonesia harus menjalankan itu. Nah, proses penentuan harga dari yang tidak wajar tadi menjadi wajar atau penentuan harga mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha namanya transfer pricing. Oke, jadi kalau kalian dengar transfer pricing itu ceritanya cuma itu. Bagaimana sih menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam suatu transaksi sehingga harganya menjadi wajar. Kenapa sih harus wajar? Karena pihak yang punya hubungan istimewa harganya secara umum tidak wajar. Akibatnya ketika ini kita berbicara dalam konteks sederhana, tapi kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan multinasional, perusahaan yang bergerak di berbagai macam negara, transaksi mereka tidak akan wajar dan transfer pricing itu sangat sering dijadikan alat untuk tax planning, untuk mengecilkan jumlah pajak. Saya kasih contoh begini, ini mekanisme yang paling sering terjadi ini, tapi ini ceritanya agak ngelantur, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Oke. PTA di Indonesia punya kegiatan usaha membuat roti misalnya. Pabriknya di sini, pegawainya di sini, yang pinter-pinter, yang jago-jago. Kemudian mereka bikin riset di sini, R&D. Sudah. Di sini semua nih, bisalah dia jualan roti di Indonesia. Kemudian dia berpikir, waduh, kalau semua kegiatan di sini, kan dia biayanya di sini, upah buruh murah, berarti expense-nya kecil ya. Iya nggak? Upah buruh murah. Terus tidak ada bayar royalti karena dia R&D-nya di sini juga. Terus listrik murah. Sementara waktu dia jual, misalnya dia jual ngekspor, bahkan sampai ekspor ke luar negeri sana. Tuh, dia jual harga mahal. Pajaknya gede nggak kalau begini? Belum lagi dia jadi penguasa pasar dalam negeri. Gede, Pak. Oh, tentu bukan gede lagi, gede banget. Gimana cara dia ngecilin pajaknya? Mudah. Dia bikin perusahaan di Singapura misalnya, ISG. Dia bikin perusahaan satu. Ya. Terus dia bikin holding misalnya di Hong Kong. Hong Kong dia bikin holding. Holding itu pemilik saham itu untuk grupnya. Sudah. Terus dia bikin perusahaan nanti di Belanda satu lagi. Netherlands. Belanda kodenya apa ya? ND aja ya. Dia bikin satu. Ini nanti perusahaan financing. Kenapa sih dia bikin di Singapura, dia bikin di Hong Kong, dia bikin di Belanda? Karena 3 negara ini punya fasilitas. Dia bikin holding di Hong Kong. Kenapa? Jadi nanti dia bikin perusahaan satu di sini. Anggap namanya BLTD. Tuh, BLTD. BLTD ini nanti akan membeli semua saham PTA. Jadi seakan-akan yang punya PTA yang tadinya misalnya Tuan A, dia akan menjual sahamnya ke BLTD. Di mana BLTD ini kalau ditelusuri lagi, itu nanti yang punya Tuan A juga. Atau nanti dia bikin Tuan B misalnya, tapi ternyata Tuan B ini anaknya dia. Udah? Nanti ini 100% sahamnya ditransfer ke sana. Atau entah berapa lah, 90 misalnya atau 80. Efeknya nanti penghasilan ini
kalau dia untung, dia harus bayar sesuatu ke sana kan? Bayar apa? Bayar dividen. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Bayar dividen ke sana. Nah, dividen di Hong Kong itu nggak dipajakin. Kalau di Indonesia kan tadinya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan dipajakin ya. Di sini nggak dipajakin. Jadi daripada ngasih dividen langsung ke tuan A, kena pajak 10%, 4 ayat 2, lebih bagus PTA bayar transfer dividennya ke BLTD, di sini nggak dipajakin. Nanti ini kasih aja ke tuan A atau tuan B, disimpan di Hong Kong. Sudah. Kemudian di Singapura dia bikin nanti perusahaan pemberi jasa. Intragroup service. Nanti di Singapura ini akan ngasih jasa macam-macam. Misalnya, wah Pak, orang Singapura pinter bikin pembukuan, jasa accounting. Oh, orang Singapura pinter Pak, ngasih jasa hukum, ada jasa hukum. Padahal yang ini, yang di IGS yang di Singapura ini, ya ini dia punya juga, misalnya IGS LTD. Siapa yang ada di sini? Nanti yang punya tuan A juga ini. Tapi dibuat jasa macam-macam. Ada jasa accounting, jasa ini, jasa itu, jasa hantu belaula, semua di sini. Udah. PTA akan bayar ke Singapura. Kenapa bayar ke sini? Di sini tarif pajaknya kecil, ini cuma 18% di sini. Udah. Dan Singapura itu sifat pajaknya teritorial. Teritorial artinya apa? Yang dipajakin semi teritori, Yang dipajakin itu hanya yang terjadi di Singapura. Kalau yang dibayarkan ke sini belum tentu dipajakin di sana. Udah, jadi di sini si PTA yang tadi salesnya misalnya 1.000 tambah expense-nya kan? Expense apa? Ini pemberian jasa. Nah, ini bisa ditagih macam-macam. Kenapa? Ya terserah-serah si Singapura ini kan begitu ya. Kalau dia tidak amsleng kan jadinya begitu. Suka-suka dia tagih 500 pun bisa. Namanya satu grup. Terserah-serahnya kan. Suka-sukanya si PTA. Nah, kemudian yang di Netherlands, dia bikin lagi perusahaan. Misalnya CLTD. Tuh. Ngakunya di sini perusahaan financing alias punya duit. Nah, si PTA tadinya itu kan usaha sendiri tuh. Dibilang, Pak, kami mau ekspansi bisnis, butuh pinjaman, yang ngasih pinjaman dari sini. Padahal yang punya ini tuh tuan A juga. Jadi uangnya uang TNI juga nih, uang tuan A juga. Dioper ke Belanda, Belanda ngasih pinjaman ke sini. Sudah. Nah, kalau kita ngasih pinjaman tentu bayar apa? Bunga kan? Tuh. Jadi yang tadinya sudah ada intragroup service dikurangin, tambah expense-nya 500, tambah lagi bunga, Pak, 200. Tambah bunga 200. Akhirnya tadinya harusnya revenue 1.000, jadi tinggal berapa nih? 300 ini. Dioper lah itu ke sini, ke Belanda. Ada bunga. Padahal uang ini juga nih, uang si tuan A, dia juga yang punya ini, tapi dia taruh di Belanda. Kenapa? Karena di Belanda, kalau kita bayar bunga ke sana, itu tarif pajaknya seingat saya sangat kecil, 5% apa 0 malah. Saya lupa tax rate Belanda berapa ngasih interest. Seingat saya kecil. Kalau ke kita kan bunga kena berapa tuh? Bunga 15 ya? 15% ya? Tapi mendingan dia bayar ke Belanda aja, lebih murah bayar bunga ke sana. Udah, nanti lebih kacau lagi, dia bisa bikin lagi nih di British Virgin Island. Dia bikin lagi perusahaan. Jadi kan di sini ada R&D kan, di Indonesia kan ada Research and Development kan. Nah, tentu ketika perusahaan itu membuat sebuah riset, tentu ada hasil riset kan ya. Hasil riset itu biasanya adalah aset tidak berwujud kan gitu. Entah merek lah atau pengetahuan lah. Nah ini nanti dijual ke perusahaan di British Virgin Island. Padahal di sini nanti perusahaannya yang punya tuan A juga ini. Kalau sudah dijual ke sini, nanti BVI ini, perusahaan di BVI akan menagih sesuatu kan. Saya yang punya pengetahuannya, kamu karena pakai pengetahuan saya, padahal yang ngerjain di sini loh tadi, tapi dioper ke sana dijual, nanti dia tagih ke sini. Pakai apa? Bayar royalti dong. Ngerti kalian? Jadi yang kerja orang Indonesia, udah dapat hasilnya, dijual ke British Virgin Island, kemudian dipakai lagi sama kita juga, tapi dijual dulu ke sana. Biar apa? Biar ini bisa punya legalitas untuk menagih royalti. Berapa royaltinya? Royaltinya 200. Nah, tadi yang harusnya revenue 1.000 tinggal 100. Pakai apa? Nih, pakai apa tadi? Intragroup service, pakai bunga, kemudian pakai royalti. Kalau enggak arm's length bisa seperti ini. Nah, masuklah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ketika masuk prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, pertama kali ditanya adalah eksistensi dulu. Lu beneran bayar enggak sih ke sini? Kalau enggak beneran bayar, ngapain ditagih? Ngapain dikurangin?
Terus masuk lagi, ini ada manfaatnya nggak sih? Kalau nggak ada, ngapain bayar ke sana? Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya manfaatnya ada, terus ditanya lagi, emang ada orang mau bayar segitu? Kira-kira begitu. Sampai sini bisa? Itu skema tax planning ya, yang sering dipakai perusahaan-perusahaan ya nggak cuma di Indonesia lah, di seluruh dunia itu seperti itu polanya sebenarnya. Jadi mereka bikin anak perusahaan macam-macam. Nanti akan ada pihak yang labanya digerus, ada pihak yang diuntungkan karena pajaknya tempat satu labanya digerus, satu lagi tempat naruh laba, kira-kira begitulah. Kalau Indonesia konteksnya yang sering dipakai itu ya Singapura, Hong Kong, Belanda, sama British Virgin Island atau Seychelles, kira-kira begitu. Jadi kepanjangan atau kelebaran, kira-kira paham atau nggak ngerti? Halo? Pak. Paham, Pak. Paham ya? Pertama ya. Ya, silakan. Pak, tadi kan yang PTA mending bikin perusahaan di Singapura karena daripada bayar dividen ke tuan A kena pajak 10%, mending dibayarkan ke perusahaan Singapura. Karena di Singapura kan nggak kena pajak, tapi kan Pak ada PPh 26 Pak, dan kalau ada tax treaty mungkin bisa aja jadi sama aja Pak gitu kan. Misalnya di tax treaty jadi 10%. Terus keuntungannya di mana Pak? Kalau begitu. Izin Pak, masih di mute. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, PPh-nya berapa? Kalau ke OP lah ya, ke OP 10 ya. Benar ya? Iya, Ya Pak, kan? 10% ya. Iya. Kemudian dia bikin perusahaan di mana tadi? Hong Kong tadi saya bilang ya, kalau untuk dividen ya. Di Hong Kong itu dividen nggak dipajakin itu. Kalaupun pakai tax treaty, coba lihat tarif tax treaty dividen berapa. Karena belum tentu juga dia bisa dipotong pakai tax treaty. Kan banyak ininya tuh. Kalau kamu bilang, kan Pak pakai PPh 26. Iya benar, PPh 26 berapa tuh? 20% ya. Nah sekarang kita lihat dulu, itu ke sana itu pakai tarif tax treaty atau pakai tarif PPh 26. Gitu. Kalau kenapa dia nggak bayar? Jadi kalau misalnya saya lupa nih tarif tax treaty Hong Kong untuk dividen berapa? Kayaknya 5 kali. Kalau nggak 5, 10 gitulah. Kemudian kamu akan nanya, Pak, untungnya apa dong? Bagi si orang pribadi. Ya banyak untungnya. Satu, kalau orang pribadinya dibayarkan langsung dividen ke sini, data dia kelihatan, ya enggak? Oh, Tuan A dapat dividen dari PTA kan gitu kan? Wah, Pak harusnya dilapor di SPT masa PPh orang pribadi Bapak. SPT masa, SP tahunan orang pribadi Bapak. Bapak memang punya saham ya di PTA. Bisa jadi dia nggak lapor. Oke. Nah, taruhlah misalnya dia lapor. Tentu akan kita tanya lanjutan kan orang pajak begitu. Pak, kok bisa Bapak punya saham di sana? Selama ini Bapak laporan pajaknya nggak segitu loh. Kok Bapak bisa punya saham di PTA? PTA itu setahu saya nilai perusahaannya itu 1 triliun loh. Bapak punya saham di situ 10%. 10%-nya aja udah 100 miliar Pak. Tuh, makin panjang pertanyaannya. Nah, tapi kalau dia oper ke Hong Kong, kan di Hong Kong kita gelap nih data di Hong Kong kayak apa. Kecuali data semua perusahaan di Hong Kong itu kita dapat. Tapi kalau nggak ada, gelap kan? Bingung kita. Berapa sih harga perusahaan yang di Hong Kong sana? Laporan keuangan di Hong Kong sana gimana sih gitu kira-kira. Dan yang di Hong Kong itu bisa jadi kan bentuknya badan tuh. Nah kalau dia badan, kalau di sini kena 15, kalau di sana bisa jadi nggak kena. Begitu kira-kira. Perusahaan multinasional itu sangat memanfaatkan celah asymmetric information antar yurisdiksi. Mereka tahu semua gambarannya, di Hong Kong kejadiannya kayak apa, di Indonesia kayak apa. Mereka tahu celah di sana apa yang bisa disembunyikan, biar di sini nggak tahu. Mereka juga tahu apa yang di sini supaya disembunyikan, biar Hong Kong nggak tahu. Jadi saling tutup. Nah kita ntar dapat gambarannya itu sebagian aja. Kira-kira begitu.
Jadi kalau dibilang untungnya apa nanti Pak? Salah satu keuntungannya ya asymmetric information tadi, ada informasi yang tidak dia ungkap di sini, ada informasi yang tidak dia ungkap di sana, dia ambil celah nanti di situ. Dan tarifnya juga tidak akan lebih tinggi pastinya. Sangat ya kecuali rada salah lah ya waktu bikin tax planningnya. Tapi kalau tax planningnya benar, tentu tarifnya itu lebih rendah. Itu bisa menghemat banyak itu. Yang lain? Terima kasih, Pak. Nah, tadi baru saya cek ke Hong Kong 10%, Pak. Kalau kalau badan. Kalau badan 10. 5% kalau penyertaannya 25%. Ya udah tinggal dibuat aja 25. Iya. Jangan-jangan di sana ada ini nggak? Ada exemption nggak? Kalau di atas 25 jadi nggak kena. Enggak, Pak. Oh, kalau di Hong Kongnya gitu ya? Iya. Oh iya. Oke, yang lain ada nggak? Karena gini, Azhar, kalau misalnya dia di sini dibayarkan dividen ke PT yang badan ya, PT membayar dividen ke PT, anggaplah kena PPh 23. Nanti di PT yang terima dividen kan dilaporin lagi kan? Walaupun ada kredit pajak. Tapi kalau di Hong Kong, dividen dari luar itu nggak perlu dilaporin, kan dia teritorial. Jadi ketika dipotong sama yurisdiksi yang memberi sama Indonesia, sampai di Hong Kong ya udah lu cukup dipotong di sana 5%, lu nggak perlu lagi lapor di sini. Kena hemat pajak berapa dia? Kalau kita kan dipotong 15, begitu dimasukkan ke PPh badan, bisa jadi nanti kena potong 25 lagi kan, walaupun nanti dikreditin yang 15% kan gitu ya. Ya anggap hitung-hitung kasar, berarti dipotong lagi 10% kan gitu. Harus bayar lagi PPh 10% kan. Kalau yang Hong Kong nggak gitu. Oke, ada yang lain? Ada, nggak ada? Belum, Pak. Aman? Kalau aman ya kita akhiri. Ada lagi ya? Aman ya? Ya, terima kasih banyak atas kuliahnya. Mohon maaf tadi saya terlambat sama ada sedikit gangguan karena tadi kena telepon. Nanti cipta kerjanya saya kasih atau kalian download sendiri juga bisa lah, silakan dibaca-baca karena ya itu sekarang undang-undang yang berlaku. Jadi berapa pelajaran kita nanti akan kita ikut sesuai itu ya, biar update gitu. Apalagi ya, yaudah itu aja. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.